teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini saya punya prosesor tahun 2009. Nah, ini Core 2 Duo 7500. Jadi ini tuh dirilis tahun 2009, kuartal pertama, jadi kurang lebih umurnya sekarang udah 11 tahun. Dan saya penasaran, prosesor ini udah lama banget saya gunakan, dan sekarang saya akan coba main game dengan resolusi 4K. Wah, apakah Core 2 Duo ini masih sanggup apa enggak? Coba sebelum lanjut, kalian komen dulu di bawah. Saya juga belum tahu sih. Saya bikin dulu openingnya, dan sekarang saya akan langsung tes. Main PUBG resolusi 4K di Core 2 Duo. Mantap sekali. Kita langsung saja tes bagaimana performa Core 2 Duo 7500 untuk game resolusi 4K. Let's go! Prosesor ini dirilis tahun 2009 kuartal pertama dengan teknologi 45 nanometer yang punya 2 core 2 thread. Base frekuensinya hampir mencapai 2,93 GHz, lalu untuk TDP-nya sebesar 65 watt. Batas toleransi panas di 74,1 derajat Celcius, karena ini masih tergolong kelas mid-end pada zamannya dulu. Harga saat rilis dulu tuh $125 atau sekitar 1,6 juta jika kurs dolar sekarang. Tapi sekarang kalau kita beli harga second di all shop harganya cuma 50 ribuan. Ya kurang lebih sekitar segitulah. Udah sangat murah sekali ya. Oke, spesifikasi yang saya gunakan untuk pengujian ini, motherboardnya saya menggunakan ECS G41 soket 775, RAM-nya DDR3. Lalu RAM-nya 8GB, 2x4GB, ya tentunya DDR3 juga. Lalu untuk storage-nya, meskipun masih menggunakan SATA 2, saya tetap menggunakan SSD. Ini SSD Team Delta RGB 256GB. Lalu power supply-nya, biar agak ganteng, agak sehat, saya pakai Centauro 550W 80+ bronze. Dan PGA card-nya dari DA Nvidia GeForce GTX 1060 yang 3GB. Pengujian pertama, game Rise of the Tomb Raider. Coba resolusi 1440p dulu nih di Core 2 Duo ini. Ternyata masih sanggup berjalan meskipun FPS-nya sering drop sangat rendah sekali. Ini dalam mode record screen bawaan dari MSI Afterburner. Ya biasanya kalau misalkan seperti ini jadi lebih berat. Lalu dengan percaya diri Core 2 Duo ini saya ajak main Rise of the Tomb Raider di resolusi 4K langsung. Wow, menakjubkan sekali teman-teman, ternyata masih sanggup berjalan prosesor ini meskipun bukan sedikit sih, banyak kewalahannya. Tapi ini dalam mode record screen ya. FPS-nya kalau misalkan tanpa record screen bisa mencapai 28 fps. Jadi masih bisa dimainkan. Oke, kita akan tes lagi game GTA 5 nih. Game ini kan cenderung lebih menyiksa prosesor ya. Langsung saja saya tes di resolusi 4K. Settingannya normal, FXAA off. Saat record screen, FPS-nya sangat kecil sekali, di bawah 10 fps. Ya 7-8 gitu. Namun, jika tidak sambil record screen, GTA 5 ini sanggup dijalankan oleh Core 2 Duo 7500 dalam resolusi 4K. Saat di jalan pakai mobil seperti ini, ya lancar-lancar aja ya, meskipun sering banget drop FPS-nya. Oh iya, suka ada yang nanya nih, apakah bener nih komputer jadul ini yang saya tes kuat untuk menjalankan 4K GTA 5? Saya coba lagi main GTA 5 resolusi 4K dan saya buka CPU Jet. Prosesornya yang digunakan Core 2 Duo 7500 nih, ini ya biar lebih meyakinkan aja gitu. Sambil buka tab baru, kinerja prosesor mentok 100% terus-terusan. Lalu buka software CPU Jet ini, game tidak foreclose, game tidak hang atau blue screen. Ya pokoknya luar biasa sekali gitu. Core 2 Duo memang konsisten gitu stabilnya. Wah, mantap kan?
tes game selanjutnya ada Resident Evil 2. Ya masih sama sih, saya tes di resolusi 4K 2160p. Meskipun FPS-nya sangat kecil sekali saat record screen, jadi nggak bisa dimainkan. Tapi ketika kita tidak menjalankan record screen, Core 2 Duo 7500 ini hampir bisa menjalankan game Resident Evil 2. Ya, kadang-kadang FPS-nya bisa menyentuh 30-an, 20, tapi tidak jarang juga FPS drop sampai ke 1 atau tiba-tiba gamenya nge-freeze, terdiam. Kalau ada gerakan-gerakan cepat seperti zombinya lagi nyerang atau kita lagi nembak, FPS-nya sangat drop sekali. Game jadi berat dan ya nge-freeze lah pokoknya gitu. Dan game terakhir saya coba PUBG Steam. Wow, Core 2 Duo masih bisa menjalankan di resolusi 4K, tapi hanya sampai di lobby. Sayangnya FPS hanya bisa menyentuh 15 FPS dan sering banget drop hingga 1-5 FPS. Meskipun masih di lobby ya, alhasil gamenya ya sangat tidak lancar dan selalu nge-freeze gitu, nggak bisa masuk ke permainannya. Akhirnya saya turunkan di resolusi 1440p. Nah, baru ini bisa berjalan. Saya tes mode training, FPS-nya sering drop, masih sama ya, sering drop ketika ada musuh atau player lain lewat. Jadi yang terdengar hanya suara tembakan-tembakannya saja. Pokoknya parah banget nih. Kalau misalkan untuk main PUBG Steam, ya nggak bisa dijalankan lah untuk resolusi tinggi seperti ini di Core 2 Duo. Tapi kalau misalnya kalian mau main menggunakan Core 2 Duo bisa di resolusi 1080p atau 720p. Itu pun harus setting low. Nah, mantap kan si Core 2 Duo 7500 ini? Bagaimana menurut kalian? Coba kasih komentar tentang prosesor Intel Core 2 Duo ini di kolom komentar. Oke? Saya tunggu nih. Oke teman-teman, jadi minggu kemarin saya coba motherboard lawas yang masih menggunakan PCIe 1.1 dipasangkan PGA GDDR6, dia tidak mau berjalan normal. Tapi jika menggunakan PGA GDDR5 masih bisa berjalan normal, seperti di pengujian video ini kan. Teman-teman, kalian udah lihat performa si Core 2 Duo ini udah 11 tahun, tapi di tahun 2010 ini ternyata masih sanggup ya. Meskipun ya pasti nge-lag gitu, pasti bukan maksudnya sanggup bermain, tapi masih bisa menjalankan game-game terkini. GTA 5 ya bukan game terkini, tapi ini termasuk berat gitu untuk kelas si Core 2 Duo. Terus tadi juga ada PUBG, tapi PUBG tuh ya 1440p masih jalan di 15 fps gitu, itu masih apa ya, luar biasa sekali gitu si Core 2 Duo ini. Terus kalau misalkan untuk main game seperti Dota, CSGO, ya saya rasa Core 2 Duo ini masih sanggup lah dipakai di 2020. Tapi ya sekali lagi kita harus move on lah ke prosesor atau ke teknologi yang baru. Tapi seenggaknya kalau misalnya kalian masih punya Core 2 Duo terus belum ada budgetnya untuk upgrade ke teknologi yang baru, ya nggak apa-apa, pakai dulu aja si Core 2 Duo. Nih saya juga masih pakai nih di beberapa komputer yang buat ngetik, terus buat nonton YouTube, saya masih pakai si Core 2 Duo ini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like dan di share ya video-video dari Sekilas IT supaya apa ya? Ya pokoknya di share aja lah supaya channel ini terus berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang unik untuk kalian. Nah, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adaha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.